Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Putri Jauhari akan menjelaskan sedikit tentang tugas komputer bisnis. Yang pertama, sistem informasi, yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Yang kedua, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan di dalam perusahaan yang melibatkan pengendalian internal seperti pemanfaatan sumber daya, dokumen, teknologi, dan akuntansi manajemen sebagai salah satu strategi dalam bisnis. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Berikut adalah artikel terkait tentang pembahasan tersebut. Yang pertama adalah pengertian saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Perusahaan yang sahamnya dapat dibeli di Bursa Efek Indonesia disebut perusahaan tercatat. Saham merupakan salah satu produk pasar modal yang menjadi salah satu instrumen investasi untuk jangka panjang. Yang kedua, menentukan segmen pasar, target, dan posisi yang tepat untuk mempertahankan konsumen yang telah ada dan juga merebut konsumen rokok pesaing. Dan untuk memperkuat dan mempertahankan segmen pasar tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan cita rasa yang pas, melakukan inovasi produk. Untuk memperkuat dan mempertahankan segmen pasar, maka perlu dilakukan R&D. Untuk mendapatkan cita rasa yang pas, melakukan inovasi produk. Strategi positioning ini juga mencerminkan citra tertentu terhadap konsumen yang mengkonsumsinya. Produk rokok termasuk dalam kategori convenience goods, maka saluran distribusi dengan jangkauan luas memegang peranan sangat penting. Gudang garam melalui 3 distributor utama yang dimilikinya yaitu PT Surya Jaya Bakti, PT Surya Bakti Utama, dan PT Surya Kertabakti. Mendistributorkan secara nasional, menciptakan nilai bagi konsumen itu dilihat dari antara lain harga dan cita merek. Berikut adalah ikhtisar data keuangan PT Gudang Garam. Yang keempat, ada sejumlah faktor mendasar yang dapat mengakibatkan harga saham naik ataupun turun. Secara umum, faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan, sementara faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Faktor ini bisa dibilang sulit diatasi. Contohnya, adanya masalah-masalah berkaitan dengan ekonomi makro. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal lebih dominan dalam memengaruhi harga saham. Berikut faktor-faktornya. Aksi korporasi perusahaan, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang, kebijakan pemerintah, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, kondisi fundamental ekonomi makro, rumor dan sentimen pasar, faktor manipulasi pasar, dan faktor kepanikan. Berikut adalah jumlah dan daftar saham berdasarkan alfabet.
Istilah dalam saham. Yang pertama adalah analisa saham. Analisa saham selalu berkaitan dengan bagaimana cara kita menilai sebuah saham untuk dapat layak berinvestasi pada saham tersebut. Setiap orang memiliki analisa yang berbeda tergantung bagaimana cara investor untuk menilai saham tersebut. Pada dasarnya, sebagai investor menganalisa saham berdasarkan 3 hal ini. Yang pertama analisa fundamental, yang kedua bottom up approach, yang ketiga top down approach. Dan yang kedua ada ARA dan ARB. ARA adalah kepanjangan auto reject atas, sedangkan ARB kepanjangan auto reject bawah. Sebenarnya istilah ini digunakan kepada saham yang secara sistem bursa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Akibat dari kenaikan atau penurunan harga saham yang signifikan tersebut, pada sistem bursa akan memberlakukan suspend dalam kurun waktu tertentu. Setiap saham memiliki batas auto reject berbeda bergantung pada harga saham tersebut. Yang ketiga adalah bullish versus bearish. Bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sering dikaitkan juga dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Yang keempat adalah blue chip. Saham blue chip merupakan istilah untuk saham besar yang memiliki pendapatan stabil serta liabilitas dalam jumlah yang cenderung sedikit. Blue chip memiliki reputasi nasional dan kualitas yang sangat baik dan sangat handal dalam mengelola perusahaan dalam kondisi ekonomi yang baik dan buruk. Yang kelima adalah bid atau ask. Istilah ini menunjuk pada jual dan beli dalam satuan lot pada tiap harga. Kolom bid mengarah pada pembelian, sebaliknya kolom ask mengarah pada penjualan.
Yang keenam adalah cut loss. Istilah cut loss merupakan tindakan investor untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih dalam. Apabila saham investor mengalami turun yang berkelanjutan, biasanya investor akan menjual langsung saham tersebut agar tidak mengalami kerugian lebih banyak. Yang ketujuh, corporate action. Aksi korporasi merupakan tindakan yang dilakukan emiten atau perusahaan terbuka yang akan berdampak secara langsung pada perubahan harga saham. Aksi korporasi ini seperti pembelian saham kembali atau buyback, membeli saham perusahaan lain, perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain, pembagian dividen, penerbitan saham baru, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah capital gain atau capital loss. Capital gain merupakan istilah digunakan untuk selisih jual beli dan memperoleh untung atau laba jual dari hasil beli. Sebaliknya, capital loss adalah selisih beli jual rugi dari hasil beli. Yang kesembilan adalah dividen. Investor memperoleh keuntungan tidak hanya dari selisih jual beli, tapi juga dari hasil untung atau laba perusahaan yang akan dibagi pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang ke-10 adalah emiten. Emiten merupakan badan usaha yang mengeluarkan surat berharga yang diperjualbelikan. Sederhananya, emiten merupakan perusahaan yang telah dilisting di Bursa Efek. Yang ke-11 adalah HK atau haki. Istilah HK atau hajar kanan ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom offer supaya probabilitas mendapatkan saham yang lebih diinginkan lebih besar. Sebaliknya, haki atau hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid supaya segera mungkin terjual dengan harga terendah. Yang ke-12 adalah take profit. Setiap investor memiliki batasan-batasan keuntungan yang ingin diterima. Apabila harga saham investor telah mencapai harga tertentu sesuai ekspektasi investor, maka mereka akan menjual saham tersebut karena sudah memiliki keuntungan sesuai yang diharapkan investor. Hal inilah yang dapat disebut take profit. Yang ketujuh, menabung di bank tidak bisa memiliki manfaat lebih, sebab bunganya tidak lebih dari inflasi. Sementara jika menabung saham selain memiliki return yang tinggi juga bisa dimulai dengan dana yang sangat kecil, bahkan hanya dengan uang Rp50.000.